Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang bab 21 yaitu Accounting for Leases. Perkenalkan, nama saya Najla Nugrara Mahasri dengan NIM 202312111053. Dan perkenalkan, nama saya Nadia Mutiarani Putri dengan NIM 202312111052. Yang pertama, itu ada measurement of the lease liability and lease asset, yaitu seperti yang ditunjukkan itu pada awal sewa, penyewa mencatat aset hak pakai dan kewajiban sewa. Kewajiban sewa dihitung sebagai nilai sekarang dari pembayaran sewa atau aset yang mewakili hak pakai aset yang mendasarinya, yaitu hak aset hak pakai, yaitu sama dengan kewajiban sewa. Terus kemudian pengukuran kewajiban sewa didasarkan ada pada jangka waktu sewa, pembayaran sewa, dan tingkat diskonto. Dan saya akan menjelaskan pada jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa itu dianggap sebagai jangka waktu sewa yang tetap ataupun tidak dapat dibatalkan, yang dimana jangka waktu sewa harus mencakup periode pembaharuan yang menguntungkan jika pada awal sewa masa sewa, perbedaan antara harga sewa, pembaruan dan harga sewa wajar yang diharapkan cukup besar untuk membuat pelaksanaan opsi untuk memperbarui cukup pasti. Dan juga ada pembayaran sewa. Pembayaran sewa itu terdapat menjadi 4, yaitu ada pembayaran tetap, yaitu pembayaran sewa yang ditetapkan dalam perjanjian sewa dan ditetapkan selama jangka waktu sewa. Yang kedua itu ada pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau suku bunga, yang dimana penyewa harus memasukkan pembayaran sewa variabel dalam nilai kewajiban sewa pada tingkat indeks atau suku bunga pada tanggal dimulainya, yaitu saat menilai kewajiban sewa tidak boleh ada kenaikan atau penurunan pembayaran sewa di masa yang mendatang. Yang ketiga, itu ada jumlah yang dijamin oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa, yaitu nilai sisa yang dimana nilai yang diharapkan dari aset yang disewa pada akhir jangka waktu sewa, yaitu nilai sisa dapat dijamin ataupun tidak dapat dijamin. Yang terakhir itu yang keempat, terdapat pembayaran yang berkaitan dengan opsi pembelian atau penghentian yang secara wajar dapat dilaksanakan oleh penyewa, yaitu di mana jika perjanjian sewa memuat opsi pembelian murah yang cukup pasti, akan dilaksanakan biaya opsi tersebut harus dianggap sebagai bagian dari pembayaran sewa. Dan yang terakhir itu ada tingkat diskonto. Tingkat diskonto itu menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan suku bunga implisit. Selanjutnya itu ada subsequent lease accounting, yaitu penyusutan aset hak pakai dicatat dengan cara yang sama, seperti aset non-finansial lainnya, yang artinya penyewa harus menyusutkan aset hak pakai menggunakan pendekatan yang mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi dari aset yang disewa. Umumnya, itu perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk mencatat konsumsi aset hak pakai. Dan selanjutnya ini ada contoh list accounting, yaitu jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dan mengharuskan pembayaran sewa yang sebesar 20.711,11 euro, yaitu di awal setiap tahun atau berdasarkan anuitas jatuh tempo. Dan backway tersebut memiliki nilai wajar pada awal sewa sebesar 100.000 euro. Estimasi umur ekonomis 5 tahun, dan nilai sisa terjamin sebesar 5.000 euro, yaitu Infanhoe memperkirakan
bahwa kemungkinan besar nilai sisa yang diharapkan pada akhir sewa akan lebih besar daripada jumlah terjamin sebesar 5.000 euro. Kontrak sewa tidak memuat opsi perpanjangan atau backway akan kembali ke CNH Capital setelah kontrak sewa berakhir, yaitu tingkat pinjaman tambahan Infanwe adalah 5% per tahun. Infanwe mendepresiasi peralatannya secara garis lurus. CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk memperoleh tingkat pengembalian sebesar 4% per tahun atau Infanwe mengetahui tarif ini. Dan ini adalah cara penghitungan kewajiban sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak pakai, yaitu sebagai nilai sekarang dari pembayaran sewa, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21,6.7, seperti yang ada di gambar pada PPT yang saya tunjukkan, yaitu dikapitalisasi jumlah, yaitu rumusnya itu ada 20.711 euro itu dari harga pembayaran sewa yang sebesar 20.711,11 euro dan dikali nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo 1 selama 5 periode pada 4%. Dan yaitu adalah 20.711,11 euro dikali 4.629,90 yaitu atau PVF dikurang ADS dan 4% dikali 4%. Dan jadilah 1.300.000 atau bisa dibulatkan sebesar 0,02 euro. Selanjutnya, ini ada low value and short term leases, yaitu sewa bernilai rendah ialah nilai aset dasar berdasarkan nilai aset saat masih baru, tanpa memperhatikan usia aset yang disewa. Contoh aset bernilai rendah meliputi komputer, desktop, dan laptop, perabot kantor berukuran kecil, telepon, dan peralatan bernilai rendah lainnya. Sewa jangka pendek ialah pada saat tanggal dimulainya memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau bisa kurang dari 12 bulan. Yaitu daripada mencatat aset hak guna dan kewajiban sewa, penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa saat terjadi. Atau sewa dapat mencakup opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa, yaitu opsi pembaruan, atau untuk mengakhiri sewa sebelum tanggal kadaluarsa sewa yang ditentukan dalam kontrak atau opsi penghentian. Selanjutnya ada purchase option test, yaitu opsi pembelian sewa memungkinkan penyewa untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai wajar aset dasar yang diharapkan pada tanggal opsi dapat dilaksanakan, atau pilihan pembelian murah. Artinya, pihak yang menyewakan mengalihkan kendali atau kepemilikan atas aset tersebut kepada pihak penyewa. Dan selanjutnya ini ada accounting measurement and presentation, yaitu lessor mencatat sewa pembiayaan dengan cara yang sama seperti akuntansi penjualan aset dengan pinjaman, yaitu dengan menghilangkan aset dan mencatat piutang sewa sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa. Lessor kemudian mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa selama masa sewa dengan menggunakan nilai efektif metode bunga. Selanjutnya ada accounting for finance lease atau lessor, yaitu dengan sewa pembiayaan sering dibagi menjadi ada sewa tipe penjualan dan sewa pembiayaan langsung. Dan biasanya itu
Sewa jenis penjualan itu muncul ketika produsen atau dealer menggunakan sewa sebagai sarana pemasaran produk mereka. Misalnya, ada produsen komputer akan menyewakan peralatan komputernya, mungkin melalui captive ya atau ke bisnis dan lembaga. Lembaga. Kemudian kalau sewa pembiayaan langsung, umumnya itu dihasilkan dari pengaturan dengan lessor yang terutama terlibat dalam operasi pembiayaan, misalnya itu ada bank dan perusahaan asuransi. Sebelumnya saya izin mute terlebih dahulu dan akan dilanjut dengan teman saya. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu lesser perspective unguaranteed residual value. Untuk membandingkan sewa guna usaha tipe penjualan dengan nilai sisa yang dijamin dengan sewa guna usaha dengan nilai sisa yang tidak dijamin, asumsikan fakta-fakta yang sama seperti pada situasi sewa guna usaha CNH atau atau Ivanhoe sebelumnya, yaitu harga jualnya adalah 100.000 euro. Kedua, nilai residu adalah 5.000 euro atau nilai sekarang 4.109,69 euro. Ketiga, peralatan yang disewakan memiliki biaya 85 euro kepada dealer CNH. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu terbagi dari guaranteed residual value dengan unguaranteed residual value. Buat list receivable-nya, yaitu hasilnya adalah 100.000 dari 711.000,11 dikali 4.600 4,62990 ditambah dengan 5.000 euro dikali 0,821993. Hasil dari unguaranted-nya adalah sama. Kedua adalah sales price of the asset, yaitu sebesar 100.000. Unguaranted-nya adalah 95.890,35, yaitu dari 100.000 dikurang 4.109,65. Ketiga, ada cost of goods sold. Guaranteed-nya senilai 85.000 euro. Unguaranted-nya yaitu 80.890,35 euro. Ini dihasilkan dari 85.000 euro dikurang 4.109,65. Terakhir ada gross profit, yaitu sebesar 15.000 euro. Dari 100.000 euro dikurang 85.000 euro. Unguaranted-nya yaitu 15.000 dari 95.890,35 dikurang 80.890,35. Selanjutnya, ada entries for guaranteed and unguaranteed. Di sini CNH-nya makes the entries with respect to the lease arrangement under guaranteed and unguaranteed residual value situation. Dari sini bakal dari skema ini ada guaranteed dan unguaranted-nya. Dari yang pertama itu to record sales type-nya. Di sini terdapat perbedaan yaitu COGS dan COG, COG, COGS dan sales revenue-nya.
Di Guaranteed itu COGS-nya 85.000, sementara di Unguaranteed itu COGS-nya 80.890,35. Untuk di sales revenue-nya, Guaranteed itu 100.000 dan Unguaranteed itu sales revenue-nya sebesar 95.890,35. Untuk selebihnya sama. Untuk yang kedua, to record receipt of the first list-nya itu sama cash dan list receivable-nya. Ketiga, ada to recognize-nya itu sama list receivable-nya dan interest revenue-nya. Keempat, ada to record-nya itu sama semua dari cash dan list receivable-nya. Kelima, ada to recognize-nya itu sama semua. Dan yang terakhir, to record receipt of residual value-nya sama semua. Tetapi di garantinya itu di debitnya inventory dan cash, sementara di unguaranteed itu debitnya itu inventory dan loss on list. Pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan dilaporkan dalam jumlah yang tidak berbeda dalam situasi nilai sisa yang tidak dijamin. Next, di sini terdapat contoh kasus yang kedua, yaitu untuk mengilustrasikan akuntansi leser untuk sewa operasi, kami menggunakan perjanjian sewa yang telah dibahas sebelumnya antara Hathaway Disposal Ltd dan MNS untuk menggunakan salah satu pendapat karton standar Hathaway. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan membutuhkan 3 kali pembayaran sewa tahunan sebesar 17.620,08 euro dengan pembayaran pertama pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu berbasis anuitas. Kedua, kompaktor memiliki biaya perolehan dan nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 60.000 pound sterling, estimasi umur ekonomis 5 tahun, dan nilai sisa di akhir masa sewa sebesar 12.000 pound sterling tanpa jaminan. Ketiga, sewa ini tidak memiliki opsi perpanjangan. Kompaktor akan kembali ke Hathaway pada saat sewa berakhir. Keempat, suku bunga implisit dari lessor diketahui oleh MNS. Tingkat pinjaman tambahan MNS adalah 6%. Hathaway menetapkan tingkat sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 6% per tahun, yaitu tingkat implisit atau investasinya seperti yang ditunjuk pada ilustrasi 29,21,29, yaitu terdapat di ilustrasinya terdapat fair value of lease equipment sebesar 60.000 euro. Less-nya present value of the residual value itu 12.000 euro dikali 0,83962 dihasilkan yaitu 10.075,44. Dari hasil ini, amount to be recovered by lesser through lease payments. Ini dikurangin jadi hasilnya 49.924,56 euro. Dari hasil ini, 3 beginning of year's lease payment to earn a 6% return, yaitu
Hasil yang tadi 49.924,56 euro itu dibagi dengan 2,8339, yaitu menghasilkan 17.620,08 euro. Selanjutnya, next. Selanjutnya di sini ada buat mengetahui tes klasifikasi sewa dalam sewa operasi. Yang pertama itu ada uji pengalihan kepemilikan. Ini tuh disebut sebagai kepemilikan tidak terjadi, yaitu aset kembali ke Hathaway pada akhir masa sewa. Kedua, ada tes opsi pembelian, yaitu tidak ada opsi pembelian dalam sewa tersebut. Ketiga, tes jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa adalah 60%, yaitu 3 dibagi 5 dari umur ekonomis aset yang kurang dari sebagian besar umur aset, yaitu 75%. Keempat, ada uji nilai sekarang, yaitu nilai kini dari pembayaran sewa adalah sebesar 49.924,56 euro, yang merupakan 83,2%, yaitu dihasilkan dari 49.924,56 dibagi dengan 60 euro. Dari nilai wajar kompaktor, dari sini sewa guna usaha tersebut tidak memenuhi uji nilai kini. Yang terakhir, ada uji penggunaan alternatif. Seperti yang ditunjukkan, peralatan tersebut tidak bersifat khusus dan diharapkan dapat digunakan oleh Hathaway saat dikembalikan di akhir masa sewa. Dari yang nomor 4 tadi, itu kan ada hasilnya, yaitu 49.924,56. Cara menghitungnya itu bisa dapat segitu. Caranya adalah 17.620,08 dikali 2,83339. Dari ilustrasi 21.30 ini, dalam metode operasi, Hathaway atau Lesser terus mengakui aset pada laporan posisi keuangan dan mengetahui pendapatan sewa, atau umumnya dengan dasar garis lurus pada setiap periode. Hathaway terus melakukan penyusutan atas aset sewaan. Next. Di sini ada underlying concept. Ini tuh kayak konsep dasarnya. Yang pertama, ini ada to illustrate the operating method for the Hathaway or MNS lease. Hathaway records the lease payment on a straight line basis on January 1, 2022, 2023, and 2024 as follows. Jawabannya adalah cash di debit sebesar 17.620,08, dan di kreditnya ada unearned lease revenue sebesar 17.620,08. Kedua di sini ada on Desember 31, 2022, 2023, and 2024. Hathaway records the recognition of the revenue each period as follows. Di sini jawabannya ada unearned lease revenue di debit sebesar 17.620,08, dan di kreditnya ada lease revenue yaitu 17.620,08,
Eh, Sebentar. Dan yang terakhir itu em, ada headway also records depreciation expense on the lease equipment equipment itu assuming the double declining balance method given a cost basis of 60.000 euro and a 5-year economy life as follow. Di sini dihasilkan a depreciation expense di debit sebesar 24.000. Caranya adalah 60.000 euro dikali 0,40. Dan accumulated depreciation equipment di kredit sebesar 24.000. Selain beban penyusutan, Hathaway mencatat biaya-biaya lain yang terkait dengan perjanjian sewa guna usaha seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak pada periode terjadinya. Next. Di sini ada special lessee accounting problems. Pertama tuh ada other lease adjustment, dan kedua ada presentation, disclosure, and analysis. And, pertama ada other lease adjustment. Dari other lease adjustment ini ada executory cost, yaitu biaya eksekusi adalah biaya normal yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan seperti asuransi properti dan pajak properti. Akuntansi untuk biaya eksekusi tergantung pada bagaimana sewa guna usaha disusun, yaitu apakah sewa guna usaha tersebut merupakan sewa guna usaha bruto atau sewa guna usaha neto. Dalam sewa bruto, pembayaran kepada lessor ditetapkan sebagai bagian dari pembayaran sewa dalam kontrak. Dalam sewa guna usaha neto, penyewa melakukan pembayaran variabel kepada pihak ketiga atau kepada lessor secara langsung untuk biaya-biaya eksekusi. Next. Di sini ada tetap dari other list adjustment juga. Di sini ada list prepayments and incentives. Ini adalah untuk semua sewa pada tanggal awal sewa. Liabilitas sewa merupakan titik awal untuk menentukan jumlah yang harus dicatat untuk aset hak guna usaha. Ini itu seperti perusahaan menyesuaikan aset hak guna usaha untuk setiap pembayaran sewa yang dibayar di muka. Dibayar di muka, intensif sewa, dan biaya langsung awal yang dilakukan sebelum atau pada saat tanggal awal sewa. Penyelesaian ini menentukan jumlah yang harus dilaporkan sebagai aset hak guna usaha pada tanggal dimulainya sewa sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembayaran sewa dibayar di muka yang dilakukan oleh penyewa yang akan meningkatkan hak guna aset. Yang kedua ada pembayar intensif sewa yang digunakan oleh lessor kepada lessee mengurangi hak pakai aset. Yang ketiga, ada biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee atau yang dibahas di bagian selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan aset hak pakai. Di sini ada ilustrasi 21.32, yaitu mengidentifikasi penyesuaian yang dilakukan terhadap saldo liabilitas sewa untuk menentukan jumlah yang tepat untuk dilaporkan sebagai aset hak pakai.
Di sini tuh ada penyesuaian aset hak pakainya, yaitu rumusnya adalah pengukuran awal kewajiban sewa guna usaha ditambah pembayaran sewa dibayar di muka dikurangin intensif sewa yang diterima dan ditambah biaya langsung awal. Itu dapat menghasilkan aset hak pakai. Selanjutnya, selanjutnya masih di other list adjustment. Di sini tuh ada initial direct cost. Ini adalah biaya langsung awal, yaitu biaya tambahan dari suatu sewa yang tidak akan terjadi seandainya sewa tidak dilaksanakan. Di sini terdapat dua, yaitu yang termasuknya dan yang dikecualikan. Saya akan menjelaskan yang ditermasuknya dulu. Yang ditermasuknya ini pertama ada komisi. Komisi itu adalah termasuk pembayaran kepada karyawan yang bertindak sebagai agen penjualan. Kedua ada biaya hukum, itu yang timbul dari pelaksanaan sewa tersebut. Ketiga ada biaya persiapan dokumen sewa yang timbul setelah pelaksanaan sewa. Yang keempat, ada pertimbangan yang dibayarkan untuk jaminan nilai sisa oleh pihak ketiga yang tidak terkait. Dan di sebelahnya ini ada yang dikecualikan, yaitu pertama gaji karyawan, biaya teknik internal. Terus yang kedua itu ada biaya hukum untuk layanan yang diberikan sebelum pelaksanaan sewa tersebut. Ketiga, ada menegosiasikan syarat dan ketentuan sewa. Keempat, ini ada penyusutan iklan. Dan yang terakhir ada biaya yang terkait dengan aset yang mengganggur. Termasuk dan dikecualikan ini, termasuk ilustrasi 21.33, yaitu termasuk biaya langsung awal. Next. Ya. Next-nya tuh selanjutnya yang kedua itu ada presentation, disclosure, and analysis. Di presentation ini terdapat ilustrasi 21.35, yaitu di sini tuh disebutin kalau as a summary of how the lessee reports the information related to leases in the financial statement. Jadi di sini tuh ada leasesnya ini ada di statement of financial position dan income statement. Jadi terdapat dua bagian gitu. Yang di statement of financial position itu adalah menggunakan right of use asset dan lease liability. Sedangkan di income statement ini terdapat dua, yaitu depreciation expense dan interest expense. Ilustrasi 21.35 ini merupakan presentation in financial statement dari leases. Next. Di sini masih dari presentation. Di sini dijelaskan dari yang slide sebelumnya, yaitu statement of financial position dan income statement-nya. Di sini terdapat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ini seperti perbedaannya. Kalau dari finance lessee, laporan posisi keuangannya itu terdapat piutang sewa guna usaha yang disajikan terpisah dari aset lainnya. Kedua, ada menghentikan pengakuan aset sewaan. Kalau di laporan laba ruginya,
dari finance lesi itu terdapat pendapatan bunga, kedua laba atau rugi penjualan untuk sewa guna usaha, yaitu terdapat jenis penjualannya. Kedua, dari sisi sewa operasi. Laporan posisi keuangan tetap mengakui aset yang disewakan sebagai aset tetap, yaitu tetap aset tetap. Kalau misalnya dari laporan laba rugi, yaitu terdapat pendapatan pada umumnya diakui secara garis lurus dan beban penyusutannya itu atas aset sewaan. Ini merupakan penyajian dalam laporan keuangan, tetapi versi lebih kecilnya. Next. Selanjutnya ada disclosure, yaitu lessee dan lessor juga harus menyediakan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tambahan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Di sini tuh dari ilustrasi 21.37 terdapat pengungkapan sewa guna usaha kualitatif. Jadi yang di sini tuh masih sewa guna usaha yang kualitatif, yaitu sifat dari sewa guna usaha itu termasuk dengan deskripsi umum. Kedua, bagaimana pembayaran sewa guna usaha variabel ditentukan. Ketiga, keberadaan dan syarat dan ketentuan untuk opsi perpanjangan atau pengakhiran sewa dan untuk jaminan nilai sisa. Ketiga, ada informasi tentang asumsi dan pertimbangan yang signifikan, misalnya seperti tingkat diskontonya. Selanjutnya, masih di disclosure, di sini adalah pengungkapan dari sisi kuantitatifnya. Kalau di slide sebelumnya itu ada kualitatifnya, sekarang pengungkapan kuantitatifnya. Yaitu di sini terdapat total biaya sewanya, kedua, biaya sewa pembiayaan ini dipisahkan antara penyusutan aset, aset hak guna usaha, dan bunga atas liabilitas sewa. Ketiga, adanya biaya sewa yang rendah dan berjangka pendek. Keempat, rata-rata tertimbang sisa masa sewa dan rata-rata tertimbang tingkat diskontonya. Yang terakhir, di sini tuh ada analisis jatuh tempo liabilitas sewa pembiayaan. Di sini kayak dijelasin kayak secara tahunan untuk minimum 5 tahun ke depan, terus juga jumlah arus kas yang tidak didiskontokan untuk semua tahun setelahnya. Berikutnya, di sini ada yang terakhir, di sini ada analisis. Analisis ini dijelaskan yaitu banyak perusahaan yang melakukan sewa guna usaha akan melihat jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan mereka yang meningkat. Ini seperti kayak perkiraan dampaknya terhadap aset dan liabilitas perusahaan tuh bakal bervariasi atau enggak, tetapi bakal mencapai triliunan dolar. Di sini nih dari tabel ini adalah contoh dari dampak sewa guna usaha. Di sini ada 3, ini ada peningkatan rata-rata dalam hutang berbunga, terus ada perusahaan dengan kenaikan lebih dari 25%, dan peningkatan rata-rata in leverage-nya. Dari 3 ini terdapat macam-macam. Ini terdapat 6 macam.
Yaitu yang pertama ada retail dan perdagangannya. Peningkatannya itu sebesar 213%, dan perusahaannya itu yang perusahaannya kenaikan lebih dari 25% ini ada 71%, dan peningkatan rata-ratanya itu 64%. Kedua, ada layanan lainnya. Peningkatannya itu peningkatan rata-rata bunga hutangnya sekitar 51, dan perusahaan dengan kenaikan lebih dari 25% itu terdapat 35, dan ada peningkatan rata-rata in leverage-nya yaitu 34. Ketiga, ada transportasi dan pergudangan. Di sini terdapat peningkatan rata-ratanya yaitu 95, dan perusahaan dengan kenaikan lebih 25% itu ada 38. Dan juga di sini ada peningkatan rata-rata in leverage-nya yaitu ada di 31. Yang keempat ini ada layanan profesional. Peningkatan rata-ratanya ini adalah 158, dan perusahaan dengan kenaikan lebih dari 25%-nya ini ada 52, dan peningkatan rata-ratanya ini ada 19. Dan yang kelima ada akomodasi. Peningkatan rata-ratanya itu sebesar 101, dan perusahaan dengan kenaikan lebih dari 25%-nya terdapat di angka 41, dan peningkatan rata-ratanya itu adalah 18. Dan yang terakhir untuk semua perusahaan peningkatan rata-ratanya 58%, dan perusahaan dengan kenaikan lebih dari 25%-nya terdapat 4%, dan ini yang paling kecil dari total yang lainnya itu, dan peningkatannya juga paling kecil yaitu 13% dari semua macam-macam sewa guna usahanya. Berikutnya, di sini tetap masih dari analisis. Analisis ini biasanya berfokus pada subtotal pendapatan. Ini kayak seperti pendapatan sebelum bunga, pajak, dan depresiasi dan amortisasi atau yang biasa disebut dengan EBITDA. Yang kemungkinan akan memerlukan beberapa penyesuaian karena perusahaan ini mendepresiasi hak pengguna aset dan mencatat beban bunga. Nah, di sini terdapat contoh aset dan liabilitas yang terkait dengan pengaturan sewa guna usaha. Yaitu di sini pertama ini ada yurisdiksi. Ini tuh kayak uh, sering kali disebut sebagai memungut pajak di jumlah properti yang sekarang akan lebih tinggi. Kedua, ada metrik, yaitu metrik kinerja untuk mengevaluasi manajemen. Ini dimungkinkan harus berubah untuk perusahaan, terutama ketika tingkat pertumbuhan aset ini digunakan atau tingkat pengembalian aset ini digunakan untuk mengukur kinerja. Ketiga, ada perusahaan. Uh, ini lebih memungkinkan um, untuk memiliki kontrak dengan pemerintah yang penggantinya didasarkan pada biaya sewa, yaitu yang dapat mengubah perjanjian kompensasi. Yang keempat ini ada perjanjian utang yang memungkinkan memerlukan adanya revisi. Selanjutnya, ini ada sale
leasebacks. Dalam pengaturan jual sewa balik, sebuah perusahaan yaitu penjual dan penyewanya mengalihkan sebuah aset ke perusahaan lain, yaitu pembeli dan penyewa, dan kemudian menyewakan kembali aset tersebut dari dan penyewa. Di sini nih terdapat ilustrasi 21A titik 1. Jadi di ilustrasi ini nih adalah si jual beli dan sewa balik. Jadi dari sini nih, dari pertama ada contohnya ada Darden Restaurant. Ini seller and lessee, dan ke Golden Gate Capital yaitu buyer atau lesser. Berarti ini kayak penjual dan penyewa kembali ke pembeli dan penyewa. Berikutnya, nih ada accounting issue in sell leaseback transaction. Di sini ada ilustrasi 21A.2 yaitu akuntansi penjualan sewa balik. Jadi di sini ada pertanyaan kayak, has there been a sale of the underlying asset? Kalau misalnya iya, berarti apply sell leaseback-nya berarti apply sell leaseback accounting. Kalau misalnya tidak, account for the entire transaction as a financing. Ini tuh bisa diartikan kayak jika pengendalian berpindah dari penjual ke pembeli, maka penjualan telah terjadi. Sebaliknya, jika kendali tidak berpindah dari penjual ke pembeli, maka transaksi tersebut dicatat sebagai pembiayaan. Atau ini sering disebut sebagai penjualan yang gagal. Selanjutnya, next. Di sini ada sell transaction. Ini berarti penjualan yang berhasil. For example, assume that Stora Enso or Finn sells one of its buildings having a carry value of 580.000 euro. Ini tuh building 800 euronya less accumulated depreciation 220.000 euro. Kenapa bisa 580 euro carrying value-nya? Karena dari 800.000 euro ini dikurangin sama 220. Dari si Fin ini tuh Deutsche Bank atau DIU sekitar 623.110 euro. It then leased the building back from Deutsche Bank for 50.000 euro a year. For 8 of the buildings, 50 years of remaining economic life. Di sini harus di-assume that the present value of this lease payment is equal to 310.000 euro, such that the lease is classified as an operating lease by Deutsche Bank. Jadi dari list ini bakal klasifikasi ke operating list dari si Deutsche Bank-nya ini. And di sini Stora Enso-nya makes the following entries. Jadi dia bikin journal entry-nya itu sebagai cash di debit sebesar 623.110, dan di debitnya juga ada accumulated depreciation buat buildingnya sebesar 220.000, dan di kreditnya ada building yaitu 800.000, dan ada gain on disposal of plant assetnya di kredit sebesar 43.110. Ini didapatkan dari
623.110 dikurang 580.000. 580.000 ini dari yang carrying value yang pertama. Terus dari situ belum belum selesai, bakal ada additionnya itu tambahan. Kalau Stora Enso-nya ini bakalan bikin jurnal lagi, operating list from Deutsche Bank, yaitu yaitu jurnal entry-nya adalah right of use asset di debit sebesar 310, dan list liability di kredit sebesar 310.000. Next, di sini ada di sini kalau di next sebelumnya itu adalah transaksi yang berhasil. Di sini adalah kalau transaksi Store and Sold ke Deutsche itu tidak berhasil, atau yang biasa disebut financing transaction, yaitu failed sale. Di sini jurnal entry-nya kalau misalnya financial transaction-nya itu failed atau gagal, yaitu hanya cash di debit 623.110 dan notes payable di kredit sebesar 623.110. Di sini tuh kenapa Store and nya dikatakan financing transaction-nya tuh tidak berhasil, karena kan Store and pertama tidak mengurangi nilai tercatat bangunannya. Kedua, Store and nya ini terus mendepresiasi bangunan seolah-olah ia adalah pemilik yang sah. Dan yang ketiga, Store and ini mengakui hasil penjualan dari Deutsche Bank sebagai liabilitas keuangan. Next, di sini kayaknya ke inian deh, Nat. Sebelumnya. Nah, di sini ada list terms skenario pertama. Di sini ini adalah pertanyaannya, yaitu jika Parker Shipping Ltd atau si Parker ini adalah menyewa lift hidrolik standar dari Stockton Trailers AG atau sewa yang akan dipasang di salah dermaga pemuatan Parker. Sewa yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2022 ini menetapkan bahwa Stockton memberikan hak pakai lift kepada Parker dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ini, perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dengan jangka waktu 4 tahun, yaitu mensyaratkan pembayaran sewa sama sebesar 11.182,24 euro pada sewa setiap awal tahun sewa. Dan itu termasuk basis anuitas. Kedua, lift tersebut memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 40.000 euro. Dengan estimasi manfaat ekonomisnya ini selama 4 tahun dan tidak ada nilai sisa. Biaya perolahan lift di pembukuan Stockton adalah 30.000 euro. Ketiga, sewa ini tidak memiliki opsi perpanjangan. Lift akan kembali ke Stockton pada saat berakhirnya masa sewa. Yang terakhir, tingkat implisit dari lessor adalah 8% dan diketahui oleh si Parker ini. Next, dari sini untuk menjawab pertanyaan dari list terms skenario satunya ini
ada di fair value of lease equipment, yaitu sebesar 40.000 euro. Dan di sini ada less presentnya, value of the residual value-nya sebesar 0, dan amount to be recovered by lesser third list payment-nya 40.000 karena 40.000 euro dikurangin 0 rupiah. 0 euro. Jadi hasilnya tetap 40.000 euro. Di sini for beginning of your list payment to earn 8% return ini sebesar 40.000 euro dibagi 3,5 7710 atau dihasilkan sebesar 11.182,24. Dari ilustrasi 21/1 ini merupakan list payment calculation. Jadi kalkulasi dari list payment-nya. Terus next. Di sini ada masih menjawab pertanyaan dari skenario 1. Ini merupakan ilustrasi 21B.2. Ini adalah tes klarifikasi sewanya. Ini bisa dibilang kayak sewanya ini ujinya berhasil atau tidak berhasil. Yang pertama, itu ada uji pengalihan kepemilikan. Penilaiannya ini, kepemilikan tidak terjadi, tetapi aset kembali ke Stockton pada akhir masa sewa. Kedua, ada tes opsi pembelian. Itu tidak ada opsi pembelian dengan harga murah dalam sewa tersebut. Ketiga, ada tes jangka waktu sewa. Ini jangka waktu sewa ini sama dengan umur ekonomis aset, yaitu 100%. 100%. Oleh karena itu, sewa guna usaha ini memenuhi uji masa sewa. Dan keempat ini ada uji nilai sekarang. Nilai kini dari pembayaran sewa guna usaha adalah 40.000 euro. Di sini 40.000 euro ini bisa dihasilkan dikarenakan 11.182,24 dikali 3,57710 yang menghasilkan 40.000 euro, yang merupakan 100% atau lebih besar dari itu sama dengan 90% ini dari umur ekonomis si aset, dari nilai wajar lift hydraulic. Oleh karena itu, sewa guna usaha ini memenuhi uji nilai kini. Yang terakhir, ada uji penggunaan alternatif. Seperti yang ditunjukkan, lift hydraulic akan benar-benar habis pada akhir masa sewa dan tidak ada manfaatnya bagi Stockton. Dari tes klasifikasi sewa ini yang memenuhi nilai uji masa sewanya itu ada di nomor 3 dan nomor 4, yaitu tes jangka waktu sewa dan si uji nilai sekarang. Next. Di sini ada caranya, yaitu Parker Shipping or Stockton Trailers list amortization schedule. Jadi di sini adalah perhitungan amortisasinya. Di sini sama seperti kayak sebelum-sebelumnya, cara bikin amortisasi ada date, ada annual list payment-nya, ada interest. Interestnya itu berarti 8% sesuai dari soal on liability or receivable. Terus ada reduction of lease liability or receivable.
Dan terakhir ada list liability or receivable. Jadi di tanggal 1 bulan Januari 2022 ini, list liability-nya sebesar 40.000 euro. Dan buat di tetap sama di tanggal 1 bulan 1 2022-nya, annual cost-nya sebesar 11.182,24, dan untuk interestnya 0 karena masih di awal yang tidak bisa dikalikan. Yang C-nya itu yang reduction of list-nya ini sama, yaitu 11.182,24. Buat mencari list liability-nya, yaitu dengan cara 40.000 dikurangin 11.182,24 yang menghasilkan 28.817,76. Berikutnya ada di tanggal 1 bulan 1 2023, annualisnya tetap sama. Jadi dari annualis dari 2022 sampai 2025 tetap sama, yaitu 11.182,24. Buat interestnya itu ada 2.305,42. Terus cara mendapatkan reduction-nya itu tinggal dikurangin si A-nya dikurangin B, yaitu annualisnya dikurangin si interest. 11.182,24 dikurangin 2.305,42, yaitu dihasilkan 8.876,82. Dan di sini list liability-nya sebesar 19.940,94. Itu didapatkan dari 28.817,76 dikurang 8.876,82. Berikutnya, di tanggal 1 bulan 1 2024, annual list-nya tetap sama, yaitu 11.182,24, dan interestnya 1.595,28, dan reduction-nya yaitu 11.182,24 dikurangin 1.595,28 sebesar 9.586,96. Dan list liability-nya yaitu 10.353,98 didapat dari 19.940,94 dikurangin 9.586,96. Yang terakhir ada tanggal 1 bulan 1 tahun 2025, annualisnya tetap sama, yaitu sebesar 11.182,24, dan interestnya ini adalah 828,26. Reduction-nya ini 10.353,98 didapat dari 11.182,24 dikurangi 828,26. Dihasilkan list liability-nya sebesar 0. Tinggal ditambah atau dijumlah annual list-nya dari tahun 22 sampai 25, tinggal dijumlah dan dihasilkan dan didapatkan, yaitu 44.728,96. Terus yang kedua ada si interestnya dijumlah dari tahun 22 sampai 25 sebesar 4.728,96. Dan reduction-nya
dijumlah dari tahun 22 sampai 25 yaitu sebesar 40.000 sesuai dari list liability yang dihasilkan dari tahun 2022. Selanjutnya, di sini habis dari situ di sini bakal eh, seperti seperti yang sebelum-sebelumnya yaitu dikasih perbedaan dari dari si lesi dan si leser. Kalau lesi ini si Parker shippingnya, kalau leser ini si Stockton trailersnya. Di sini pertama ada list commencement atau first payment-nya pada Januari 2022. Di sini terdapat perbedaan jurnalnya dari kalau di Parker Shipping itu ada right of use asset dan list liability. Kalau misalnya di Stockton itu ada list receivable, COGS, inventory dan sales revenue. Dan di Parker Shipping ini ada list liability sama cash. Kalau di Stockton ini ada cash dan list receivable. Tapi besarannya sama atau nilainya sama. Kedua itu ada kedua ini ada uh, interest accrualnya, accrual depreciation-nya. Ini yang membedakan adalah kalau misalnya di Parker Shipping, interest expense dan lease liability. Kalau misalnya di Stockton, lease receivable dan interest revenue. Tapi di Parker Shipping ini ada buat depreciation expense dan rate of use-nya sebesar 10.000. Tapi kalau di Stockton itu no entry atau tidak ada jurnal. Terus dari situ ada second list payment-nya yang di Januari 2023. Ini bedaannya tuh kalau misalnya di Parker Shipping, list liability dan cash. Kalau misalnya di Stockton ini cash dan list receivable. Tetapi nilainya tetap sama. Selanjutnya, di sini selanjutnya di interest accrual-nya pada Desember 31, 2023 terdapat perbedaan juga, yaitu kalau misalnya di di Parker Shipping-nya ini interest expense dan list liability. Kalau misalnya di Stockton ini ada list receivable dan interest revenue. Tetapi di Parker Shipping tetap sama seperti yang tadi, ada depreciation expense dan right of use asetnya, sementara di Stockton no entry. Terus lanjut ke ada ada third ada third list payment-nya. Di sini juga berbeda jurnalnya. Kalau di Parker itu list liability dan cash, tapi kalau di Stockton ini cash dan list receivable. Terus juga di interest accrual juga berbeda. Di Parker Shipping ini ada interest expense dan list liability. Kalau misalnya di Stockton ini cuma list receivable dan interest revenue. Tapi di Parker Shippingnya tetap sama. Uh, Dia ada depreciation expense dan right of use asetnya. Tetapi kalau di Stockton ini no entry juga. Uh, Sama seperti yang tadi. Dan untuk ini yang terakhir ada fourth list payment-nya. Buat di Parker ini list liability dan cash. Dan kalau misalnya Stockton ini cash dan list receivable, tapi nilainya tetap sama. Next. Uh, Sekian
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.